Ini adalah rumah, ruang hidup, warisan, dan masa depan. Di balik rindangnya terdapat denyut kehidupan, budaya yang mengakar, spesies yang bertahan, dan manusia yang bertumbuh. Laju pembangunan memaksa alam dan manusia berbagi ruang yang kian terbatas. Hutan itu, mana yang kami bilang itu keramat, kami tidak boleh diganggu. Cuma kan namanya manusia. Orang tuh dianggap tidak ada keramat, tidak ada yang puaka gitu. Namun harapan belum padam. Harapan untuk kelestarian alam dan keadilan mulai tumbuh melalui kebijakan remediasi Forest Stewardship Council atau FSC. Yang pertama, ini kebijakan baru, jadi butuh pemahaman yang lengkap, yang utuh dari berbagai pihak. Inisiatif ini adalah pertanggungjawaban atas masa lalu sekaligus langkah awal perubahan mendasar bagi praktik usaha perusahaan. Sebuah langkah transformasi yang menjadi harapan untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Bentang alam Riau dalam 2 dekade terakhir berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Hutan yang dulu tenang, rumah bagi harimau Sumatera dan jalur migrasi gajah menyusut, berganti menjadi areal produksi, pemukiman, dan infrastruktur. Perubahan ini membuka akses dan peluang ekonomi, namun juga memicu tumpang tindih lahan, konflik teritorial, dan tekanan pada habitat satwa. Pada tahun 2017 hingga 2023, 361 konflik teritorial tercatat, tertinggi di Indonesia, menandakan persoalan yang belum tuntas. Dampaknya jelas meluas, kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, hingga terbentuknya jurang komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kalau dulu kami hidup itu berladang padi. Setelah itu kami usaha tambahan itu ke hutan, mencari garu, jernang, getah jelutung, merah, rotan. Sekarang itu udah musnah. Jadi kalau kita untuk kedepannya, aku tengok ini anak cucu keponakan kita tidak bisa lagi berkembang. Lantaran tanah kita itu udah habis. Pasca rapat umum FSC di Bali pada bulan Oktober tahun 2022, babak baru dimulai. Adanya kebijakan remediasi yang memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki dampak masa lalu pada periode tahun 1994 hingga 2020. Kini, lebih banyak perusahaan kehutanan di Indonesia berkesempatan melakukan pemulihan dan mengajukan sertifikasi FSC dengan kewajiban memulihkan alam dan kehidupan sosial yang terdampak. Sebab, dengan menjaga hutan, kita memberi tempat bagi masa depan yang lebih adil. Dialog harus sampai ke tingkat tapak. Forum Publik di Bogor pada bulan Juni tahun 2024 menunjukkan bahwa konsep remediasi belum sepenuhnya dipahami, khususnya oleh masyarakat pemegang hak dan terdampak. Tantangan ke depan adalah membangun pendekatan yang benar-benar berpihak pada keberlanjutan, agar kebijakan tidak hanya adil di atas kertas, namun juga nyata di lapangan dan benar-benar dipahami oleh masyarakat pemegang hak dan terdampak. Melalui dialog moderasi di Provinsi Riau, Patala Unggul Gesang atau PUG mendorong pemahaman bersama tentang kebijakan remediasi. Mengidentifikasi apa saja kerugiannya dan kemudian memberikan pemahaman yang lengkap kepada masyarakat. Dan kita juga ingin mengawal proses dialog agar dicapai kesepakatan yang bulat, sehingga perbaikannya atau kegiatan remediasi atau pemulihannya itu sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kepentingan yang lebih luas. Kita harus menyadari bahwa konflik yang terjadi antara perusahaan sejarahnya panjang, konfliknya berat, intensitasnya tinggi. Melalui kerangka remediasi kita berharap konflik ini bisa selesai dengan membangun kepercayaan kembali. Tentu kita berharap masyarakat yang menderita, masyarakat yang pemegang hak, yang pernah merasa rugi bisa dipulihkan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan juga dukungan lingkungan hutan sekitar mereka. Mereka bisa kembali hidup dengan layak
dan sumber daya hutan mendukung kehidupan mereka. Jadi pengelolaan hutan yang lestari, yang berkelanjutan, bertanggung jawab. Pelibatan para pihak, baik pemerintah, akademisi, NGO atau CSO, dan media, menjadi fondasi dalam menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor, membangun dukungan yang luas. Untuk menghimpun aspirasi dan memastikan suara masyarakat terakomodir, PUG menempatkan fasilitator desa untuk tinggal dan menyatu dengan masyarakat guna memberikan pemahaman tentang kebijakan remediasi FSC ini. Untuk jadi fasilitator desa, yang pertama itu kita harus tangguh sih. Yang jelas satu, harus pandai beradaptasi, harus mau belajar, juga harus pandai berbicara, komunikasi. Jangan sampai kedatangan kita itu malah menyinggung masyarakat atau menimbulkan konflik baru di masyarakat. Lebih dari sekedar syarat sertifikasi, inisiatif ini membuka ruang keadilan dan membangun kembali kepercayaan. Jadi saya kira ini peluang yang sangat positif bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan panduan ini, bagaimana remedi atau perbaikan FSC ini memberi manfaat terhadap masyarakat adat yang selama ini terkena dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah adat. Keberhasilan ditentukan oleh dialog yang inklusif dan partisipatif yang memberi pemahaman serta memperkuat kapasitas masyarakat untuk membangun kerjasama yang adil dengan perusahaan. Peta wilayah adat yang selama ini kami kerjai dari 2013 sampai 2015 mengajukan kepada pemerintah daerah untuk pengakuan wilayah adat yang telah dipetakan. Tapi namun sampai saat ini belum ada pengakuan dari pemerintah daerah. Untuk mengembalikan hutan dipulihkan lagi dengan yang ada tanaman saat ini tentu sangat rumit. Diharapkan kami untuk ke depan ini kayak pemerintah daerah akuilah wilayah adat kami. Supaya wilayah adat kami ini bisa berlaku secara hukum standar nasional. Ya, kami mengharapkan kepada perusahaan itu untuk dapat memberikan kami batas yang jelas antara perusahaan dan dusun kami. Atas perjanjian kami itu nggak banyak minta, Bu, cuman kami minta kejelasan yang mana lahan perusahaan, yang mana lahan kami. Program-program yang disampaikan kepada kami seperti pembentukan kelompok tani sapi, pendidikan, fasilitas umum, migrasi, itu biasanya kami tampung di Muskam atau Musyawarah Desa. Jadi Kampung Alat ini merupakan kampung yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Tentunya perusahaan harus memberikan yang selama ini mungkin hanya diberikan CSR. Forum dialog menjadi ruang kolaborasi untuk memetakan persoalan, mencari solusi, dan memperkuat partisipasi masyarakat pemegang hak dan terdampak. Sesuatu yang kita anggap penting dalam konteks ketika niat pemulihan itu mau dilakukan. Secara umum itu ada dua sisi. Dua sisi itu internal dan eksternal. Internal untuk masyarakat tempatan, eksternal untuk antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Nah, khusus internal untuk masyarakat lokal plus masyarakat adat, mau tidak mau pemerintah lokal, dalam hal ini pemerintah kabupaten, harus ikut andil untuk pembenahannya. Karena apa? Ada secara kultural masa lalu dipaksa oleh kekuatan formal, dalam hal ini pemerintah, sedikit mengobok-obok sisi-sisi kultural daripada pranata sosial itu tadi, gitu. Ya, sehingga proses pembiaran berlangsung. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat adat. Yang pertama, mengidentifikasi yang terkait dengan hak-hak adat. Selanjutnya, selain sejarah asal-usul mereka harus identifikasi dengan baik, adalah mengenai wilayah adat mereka di mana saja. Selanjutnya, mereka juga harus mampu mengidentifikasi pranata-pranata adat yang mereka miliki dan merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Selanjutnya, masyarakat adat juga harus mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan adat yang mereka patuhi. Selanjutnya, di masyarakat adat juga harus mereka mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi selama ini, baik sebelum perusahaan itu hadir di wilayah adat mereka maupun
saat perusahaan itu sedang beraktivitas. 5 indikator utama inilah yang harus dipastikan oleh masyarakat adat mampu didokumentasikan. Kami harus sabar mencoba pendekatan secara persuasif, hati ke hati, ya kan? Atau bisa dengan cara personal satu persatu, ya kan? Jangan dimulai dengan langsung mengumpulkan masyarakat. Ya. Jadi dengan satu persatu masyarakat, setelah semuanya paham, menerima dan memahami apa yang ingin kita tuju, baru kita gabungkan, baru kita kumpulkan mereka untuk berdiskusi bersama. Namun, membangun kembali harapan memiliki tantangan. Skeptisisme masih ada, terutama dari mereka yang pernah kecewa. Remediasi bukan mencari kesalahan, melainkan jalan untuk saling memperbaiki, sebuah langkah panjang yang tetap perlu diperkuat. Setahun saja saya khawatir tidak cukup karena kepentingannya banyak sekali. Dan generasi yang sudah melalui ini mungkin sudah 2-3 generasi, dia harus menggali ke orang tua atau kakek nenek mereka. Sementara program remediasinya, eksekusi programnya itu mungkin butuh 10 tahun atau bahkan lebih. Jadi total barangkali bisa butuh 15 tahun. Setiap dialog, setiap peta, dan setiap suara yang didengar adalah bagian dari upaya menata jalan menuju kesepakatan yang lebih adil bagi masyarakat, ekonomi, dan hutan. Hutan keramat, tanah puaka. Nah, sudah itu makam-makam orang zaman dulu. Sudah itu kopung-kopung sialang, durian itu tetap kami lindungi. Tapi manusia jelas tidak mungkin bisa hidup tanpa alam. Manusia harus sadar diri bahwa dia ditugaskan oleh yang kuasa juga untuk menjaga alam dan memulihkan alam yang rusak. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan arah pepatah atau sejarah atau budaya, itu yang perlu kita ingat. Penting sekali, tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Dulung di tono